Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Wafa dengan NIM 45124200018. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pembiasan cahaya. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah mampu mengamati dan memahami peristiwa pembiasan. Yang kedua, mampu mengukur indeks bias cahaya. Alat dan bahannya, yang pertama ini ada PET simulation, alat tulis, kemudian di dalam PET-nya itu terdapat busur, udara, air, dan laser. Langkah kerjanya yang pertama yaitu membuka web PET pada komputer yang telah terkoneksi dengan internet. Yang kedua, mengatur indeks bias pada medium 1 dan 2. Nanti pada praktikum kali ini saya akan menggunakan medium yang pertama yaitu udara dan medium kedua yaitu air. Yang ketiga, mengklik tombol laser kemudian mengukur sudut datang dan sudut biasnya. Yang keempat, melakukan pengulangan dan melakukan variasi pada sudut datang. Yang kelima, mencatat dan menghitung data pengamatan. Langsung saja kita ke praktikumnya. Kemudian untuk praktikumnya, pertama kita masukkan busur sangkarnya ke dalam garis ini, usahakan untuk pas. Dan material yang digunakan untuk yang pertama itu udara, yang kedua adalah air. Terus kemudian kita tembakkan lasernya dan mengukur sudut datang dan sudut biasnya. Misalnya kita coba di 10 derajat. Sekitar segini, dan nanti akan didapatkan indeks sudut biasnya. Kemudian kita coba lagi di 20 derajat, akan mendapat di sekitar 15 derajat untuk sudut biasnya. Kemudian 25 derajat, berarti di sekitar sini, akan mendapat di sekitar 18,5 derajat. Kemudian 30 derajat, sudut biasnya sekitar 22 derajat. Kemudian 45 sekitar di sini dan sudut biasnya sekitar 32 derajat. Dan yang terakhir, karena 5 kali variasi sudutnya, kita coba 60 derajat, maka akan didapatkan sudut biasnya yaitu 40 derajat. Kemudian selanjutnya data-data yang didapat kita olah. Setelah melakukan praktikum tadi, kemudian kita akan mendapatkan data pengamatan. Seperti yang ada di tabel, jika sudut datang 10 derajat, maka sudut biasnya 7,5 derajat. Ini yang dipakai medium satunya adalah udara dan medium 2-nya adalah air. Kemudian data kedua, jika sudut datangnya 20 derajat, maka sudut biasnya 15 derajat. Data ketiga, jika sudut datangnya 25 derajat, maka sudut biasnya 18,5 derajat. Data keempat, jika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut biasnya 22 derajat. Data kelima, jika sudut datangnya 45 derajat, maka sudut biasnya 32 derajat. Data keenam, jika sudut datangnya 60 derajat, maka sudut bias yang didapatnya adalah 40 derajat. Kemudian masuk ke analisis data dan pembahasan. Yang dilakukan adalah penentuan sumbu X, sumbu Y, dan gradien dengan rumus N1 dikali sin θ1 sama dengan N2 kali sin θ2.
sin theta 2 yang nantinya akan menjadi sumbu Y, dan sin theta 1 yang nantinya akan menjadi sumbu X. Berdasarkan data yang sebelumnya yang ini, jika dimasukkan dalam sin, akan menghasilkan data pada tabel ini. Kemudian dibuat menggunakan alat grafik. Ada garis G0, ada garis G1, dan garis G2. Kemudian kita akan menentukan gradien masing-masing garis berdasarkan grafik. Grafik yang sebelumnya sudah diperlihatkan dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Untuk M0 berarti delta Y0 per delta X0. Delta Y0 yang didapat pada grafik sebelumnya yaitu 0,028. Delta X0-nya yaitu 0,025. Maka hasil M0-nya adalah 1,12. Untuk M1-nya sama menggunakan rumus delta Y1 per delta X1. Maka 0,025 dibagi 0,025. Hasilnya sama dengan 1. Untuk M2, delta Y2 per delta X2, yaitu 0,026 dibagi 0,027. Hasilnya 0,96. Kemudian selanjutnya, menentukan N2 berdasarkan gradien. Di sini, pertama kita mencari N dulu dengan rumus NO sama dengan 1 per M0, M1 1 per M1, N2 1 per M2. Setelah itu mencari rata-rata nilai N-nya dengan delta N1 yaitu nilai mutlak dari M1 min N0. Hasilnya 0,11. Delta N2 nilai mutlak dari N2 min N0 sama dengan 0,04. Dan delta N yaitu delta N1 tambah delta N2 dibagi 2. Berarti tadi 0,11 dibagi 0 ditambah 0,04 dibagi 2. Jawabannya delta N yang didapat yaitu 0,075. Jadi nilai indeks bias yang kedua yaitu sama dengan N sama dengan N0 plus minus delta N. N0-nya tadi yang pertama 1 per M0 dibagi 1 per M0 sama dengan 1 dibagi 1,12, 0,89. Jadi 0,89 plus minus 0,075 itu untuk nilai indeks bias N2. Kemudian kita menentukan KR-nya dengan rumus delta N dibagi N0 kali 100%. Sama dengan 0,075 per 0,89 kali 100%. Didapatkan 8,42%. Maka ketelitiannya yaitu 100 dikurangi 8,42% sama dengan 91,58%. Pembahasannya yaitu pembiasan cahaya dapat terjadi jika dimilikinya dua medium yang berbeda. Nah, praktikum kali ini yang digunakan yaitu medium pertamanya adalah udara dan medium keduanya adalah air, yang nantinya akan menghasilkan sudut datang dan sudut bias yang berbeda berdasarkan derajat awal sudut datangnya. Peristiwa sudut datang dan sudut pantul ini biasanya terjadi tepat pada garis normal di permukaan titik yang sama. Praktikum kali ini juga berkaitan dengan salah satu hukum dalam fisika, yaitu hukum Snellius. Hukum ini berkaitan dengan hubungan antara sudut datang dan sudut bias yang biasanya terjadi pada cahaya atau gelombang lainnya dan melalui batas antara dua medium yang berbeda. Maka didapatkan makin besar sudut datang yang dibuat, maka sudut biasnya juga akan makin besar dan mendekati garis normal. Cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan mendekati garis normal. Sebaliknya juga akan terjadi, yaitu cahaya
datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Simpulan yang dapat saya berikan yaitu saat cahaya dibiaskan dari medium udara ke medium air, cahaya akan merambat dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sehingga arah belok cahaya yang dihasilkan akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Sarannya, praktikan harus lebih teliti saat mengukur sudut datang dan sudut bias cahayanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.